Pemirsa intens investigasi. Publik belakangan ini agaknya sempat dibuat senyum-senyum sendiri gara-gara spekulasi yang muncul soal kesibukan Verrell Bramasta. Ya, kabarnya sih, Verrell semakin rajin bekerja demi bisa mewujudkan satu mimpi besarnya. Mimpi Verrell apalagi sih? Kalau bukan untuk segera meminang sosok cantik yang kini sedang diisukan tengah menjalin hubungan spesial dengannya itu. Sempat juga diceritakan Verrell, sejak hadirnya Fuji dalam hidupnya membuat hidupnya semakin bahagia dan berwarna. Hal ini bahkan terlihat jelas dengan Verrell di sela hari liburnya sebagai anggota dewan hari ini. Tampak masih mengisi waktu dengan mengambil sebuah kegiatan. Lantas apa pula yang dilakukan Verrell siang tadi? Seperti apa serunya Fuji dan Verrell menghabiskan waktunya? Dan lalu benarkah seperti kabar yang tengah beredar, kegiatan itu sengaja dilakukan Verrell untuk mempercepat mimpinya meminang pujaan hatinya itu? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Seperti kita ketahui bersama, di tengah kabar kedekatan Fuji dan Verrell Bramasta, beberapa waktu belakangan ini publik tentu sempat dibuat bertanya-tanya dengan keduanya yang semakin jarang menghabiskan waktu mereka bersama. Ya, tak seperti biasanya, di mana keduanya kerap membadikan kode-kode lucu dan bikin baper yang sering mereka bagikan di sosial media. Maka, semakin jarangnya momen yang tercipta antara keduanya menimbulkan spekulasi bahwa hal ini sengaja dilakukan karena Verrell sedang mempersiapkan sebuah momen spesialnya untuk Fuji. Apalagi jika ditelisik dari akun media sosialnya belakangan ini, Verrell juga lebih sering membagikan beberapa momennya sebagai wakil rakyat, seperti siang tadi. Di balik kesibukannya sebagai anggota dewan, Verrell sempat terpantau awak media hadir di sebuah acara brand produk perjalanan yang menggunakan jet ski, di mana acara tersebut digelar di kawasan Ancol, Jakarta Utara. Tampak pula Verrell menjajal wahana permainan yang biasanya sangat memacu adrenalin itu. Lantas, seperti inilah beberapa momen keseruan Verrell di acara touring bersama Sidu Jet Ski Jakarta siang tadi. Dan jawaban Verrell yang ditanya soal benarkah kesibukannya yang semakin hari semakin aktif belakangan ini dilakukannya demi segera menikahi Fuji. Alhamdulillah hari ini berjalan lancar ya Mbak Zita, Mas Edi. Kita tadi ke beberapa pulau di sana, kita melihat wisata pulau-pulau yang di sana juga. Kita sempat kulineran. Tadi melihat ini apa hasil rajungan yang memang hasil dari daerah sekitar sini. Mbak Zita juga tadi mencoba jet ski, lumayan cepat lah, oke lah, hebat. Tapi tadi saya kaget ya, karena saya pikir karena tuh kayaknya mungkin enggak ya main jet ski, ternyata dia tuh adrenalin junkie. Tadi cepet banget ya, Pak Edi ya, bener-bener cepet, ngebut banget. Saya sempat tadi dibonceng, saya udah kapok nggak mau lagi dibonceng sekarang, ngebut banget. Kebetulan saya suka apapun itu. Nah sekarang kita mencoba ke cabur maritim, temanya olahraga air. Beberapa kita coba dan next kedepannya pasti akan tetap kolaborasi dengan Mbak Zita juga dengan Angkatan Laut untuk olahraga-olahraga lainnya. Tadi kita touring sampai ke Pulau Brus ya, Pulau Brus kita lanjut ke Pulau Ujung Jawa. Di sana kita rehat sebentar, terus kita lanjut turun lagi di sini kembali ke karena Pak Dewan kan ada kegiatan lain selain ini. Mbak Zita juga yang membantu. Setelah ini Mbak Zita ngajakin saya dan Mas Edi juga mungkin akan naik gunung kita. Gunung Parang. Tapi jangan di Kita nyari waktu libur dulu karena kan sama-sama jadwalnya padat kan. Soal yang udah nggak ngepost lagi sama Fuji gimana Mas Dewan? Mungkin karena kesibukan atau gimana? Gimana Mas Dewan? Pamit duluan, assalamualaikum. Mas Dewan. Dengan Fuji sendiri masih Tapi bareng-bareng. mau coba ya Kita aja sedikit. Masih bareng ya bareng. masih Bang. Edi, makasih banyak ya Mas Edi ya. Sama-sama. Iya, Sama-sama. sampai Mas ketemu. Dewan. Ya, seperti yang diceritakan sebelumnya tentang kebersamaan mereka yang semakin terlihat jarang diumbar ke sosial media. Mungkin hal ini sengaja dilakukan mereka
Agar menjaga hubungan mereka tetap private, Fuji, setali 3 uang dengan Pharrell, juga tampak semakin giat bekerja. Buktinya, hari ini atau di saat yang hampir bersamaan dengan kunjungan Pharrell ke Ancol, Fuji di belahan Jakarta lainnya, tepatnya di daerah Jakarta Selatan, tampak hadir ke sebuah acara pameran kecantikan yang digelar di sana yang diadakan oleh sebuah brand kecantikan. Lantas seperti apa keseruan Fuji? Apakah benar seperti diceritakan sebelumnya Fuji tengah jarang mengisi waktunya bersama Pharrell dikarenakan Pharrell sedang fokus dengan kesibukannya dan tentunya hasilnya nanti untuk meminang dirinya? Ditanya soal semakin jarangnya ia menghabiskan waktu bersama Pharrell. Seperti inilah jawaban Fuji saat ditanya seputar kabar tersebut. Hari ini Kang Fuji bakalan bagi-bagi produk gratis Sapiosa. Hubungannya saat ini seperti apa Kak Fuji? Nah, pas banget tuh depan. Pegang. Sini. Pas banget di depan muka nih. Kak Fuji. Pas banget di palanya. Kak Fuji pas banget depan kepala. Sementara itu mengulang momen sebelumnya, atau yang mungkin menjadi alasan dibalik bapernya netizen dan juga fans mereka beberapa waktu belakangan ini. Sebelumnya, atau saat ditemui tim intens investigasi beberapa waktu lalu, Pharrell sempat mengaku bahwa dirinya memang tengah menjalin hubungan yang serius dengan Fuji. Namun, sebagai seorang wakil rakyat, akan kurang elok jika kehidupan pribadinya terlalu sering dibagikan ke sosial media. Pharrell juga menyebut, di dunia politik, menjaga privasi bukan sekedar pilihan, tapi sudah menjadi kebutuhan. Makanya, Pharrell pun mengaku ingin menjaga hubungannya serapat mungkin dan hanya akan membukanya secara publik saat sudah benar-benar resmi menikah nanti. Yang baik-baik pasti diamini lah Mas. Saya juga pasti ingin fokus ke jenjang yang lebih serius. Cuman yang saya pelajari di dunia politik ini, kita juga kehidupan pribadi itu tidak boleh terlalu disorot. Karena di Islam pun kan ada penyakit ain ya. Jadi tidak semua orang suka mungkin melihat orang lain bahagia, apalagi di politik lawannya banyak, kita nggak pernah tahu yang mana mau jelekin kita, yang mana mau jatuhin kita. Jadi saya sebisa mungkin mulai saat ini kalau hubungan pribadi saya keep serapat mungkin, kecuali nanti udah menikah atau udah resmi, pastikan teman-teman Miri juga akan tahu. Setali 3 uang dengan Pharrell, Fuji juga sempat memberikan tanggapan yang gak kalah adem dan bikin meleleh. Ia mengaku bersyukur jika memang berjodoh dengan Pharrell. Namun jika tidak, ia tetap yakin bahwa dirinya dan Pharrell akan bisa menjaga hubungan baik sebagai teman. Fuji juga menyebut bahwa Pharrell adalah orang yang baik. Selain itu, ia pun berharap apapun hasil akhirnya nanti, yang terpenting adalah didoakan yang baik-baik. Gala juga udah akrab sama Kak Pharrell tuh, udah main bareng. Nah itu gimana Kak? Itu Kemarin Gimana? Udah main bareng maksudnya? Ya, alhamdulillah baik banget ngasih Gala mainan. bahkan kemarin juga sempat berkunjung ke rumah Mama Vena. Gimana nih Kak? Iya, Mama Femina baik banget, nyambut aku sangat baik. Yang mana ya? Iya, Kak Pharrell katanya cemburu karena Kak Fuji Yang konten motor itu loh Kak. Iya. Yang konten motor, Boncengan motor. Konten naik motor itu loh Kak. Konten motor yang mana ya? Yang di Cina Kak, gimana tuh Kak? Mungkin. Karena kan sekarang kan banyak banget yang nge-support Uti. Banyak yang mendoakan. Satu Indonesia nih kayaknya yang mendoakan nih Kak. Ya kalau Sekarang ya. jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya kita kan bisa berteman, kenalan. Banyak juga Doain aja yang baik-baik. Meninggalkan Pharrell yang semakin aktif bekerja, diduga untuk menyegerakan hubungannya dengan Fuji. Bisa dibilang hubungan keduanya pun berjalan cukup lancar bak jalan tol. Apalagi jika menyebut restu kedua orang tua, lalu seperti apa soal dukungan yang diberikan keluarga Pharrell terkait kabar kedekatan mereka? Selamat untuk intensitas
Romansa yang selama ini mewarnai perjalanan hubungan asmara Pharrell dengan Fuji tentu tidak lepas dari pantauan orang terdekat mereka. Lucunya, Venna Melinda, ibunda Pharrell, menyamakan kisah cinta anaknya bak alur skenario drama Korea. Venna juga menilai cara putranya itu memperlakukan Fuji berbeda dari biasanya. Yang juga cukup menggembirakan buat Venna adalah sejak hadirnya Fuji, ia melihat ada perubahan baik yang mulai terlihat dari sang putra dan seiring dengan itu, doa-doa terbaik pun terucap dari Venna untuk hubungan anaknya dengan Fuji. Mereka tuh kayak nonton drakor sih sebenarnya, karena sweet banget gitu. Artinya sweetnya tuh kita kayak nonton film yang lagi drama Korea yang romantis gitu. Dan aku tuh ngeliat Pharrell tuh beda, treatmentnya beda gitu. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu perubahan bagi Pharrell sendiri untuk bagaimana caranya dia sebagai laki-laki dewasa menghargai calonnya dia mungkin. Kan kita nggak tahu tujuannya kemana. Kalau aku lihat, kalau aku secara pribadi melihat Putih gitu ya, dia juga perempuan yang mandiri, juga keluarganya juga baik. Karena aku kan beberapa kali ketemu sama Oma Opa Gala, ngobrol meskipun belum deep talk ya, tapi at least kita kalau ada keluarga yang baik ya kita juga harus baik. Nah, gongnya tuh hanya Pharrell yang tahu ya sama Uti. Kalau aku tuh kan sama siapapun ya mungkin masyarakat hanya bisa mendoakan yang terbaik. Uti juga orangnya baik ya, dan dia mandirinya itu loh. Aku kan pernah ke rumahnya, itu galau udah diprogramin les ini, kemudian rumahnya rapi banget. Aku kan suka sama orang rapi ya. Terus kemudian pola pikir dia, tapi dia tuh termasuk yang punya prinsip ya. Jadi dia cerita ya di podcast aku kalau dapat mungkin pasangan hidup yang bisa jadi leader, jadi imam, ya dia akan ngikut gitu. Jadi dia bagus lah, meskipun perempuan alfa tapi tetap bisa menghargai dan tahu marwahnya dia gitu. Kalau pernikahan tuh aku sih menyerahkan kepada Pharrell ya, karena Pharrell tuh udah pria dewasa. Jadi yang penting kalau buat aku nih sebagai ibu kandungnya, yang penting Pharrell itu harus dapat teman ibadah. Jadi istrinya tuh benar-benar teman sesurganya dia, bukan hanya di dunia, tapi di surganya Allah. Nah, caranya gimana? Ya hanya minta sama Allah. Bukan karena fisik, bukan karena kekayaan, bukan karena jabatan, tapi memang benar-benar dia diciptakan untuk Pharrell. Menjadi teman ibadah, teman sesurga, dan menjadikan Pharrell lebih istiqomah di jalan Allah. Berbicara soal perubahan, memang tak hanya dirasakan oleh Venna Melinda, Pharrell juga berubah. Dan perubahan itu benar terasa di mata sang ayah, Ivan Fadila. Katanya, sejak menjadi anggota DPR, Pharrell semakin terlihat dewasa dan bijak. Ivan juga melihat sendiri bagaimana anaknya terlihat bahagia sejak bersama Fuji. Dan sebagai ayah, ia pun mendukung penuh semua yang anaknya jalani, asal itu baik dan membuat sang anak bahagia. Bahkan, tanpa ragu Ivan pun juga mengaku siap mempunyai menantu di tahun ini dan gak main-main. Ia pun juga sudah mulai siap mental untuk menjadi kakek. Meski begitu, soal kriteria calon menantu, Ivan percaya Pharrell sudah cukup bijak untuk memilih siapa yang paling pas di hatinya. Jelas kalau perubahan banyak banget dari dia mengikuti perkembangan dia ya dari kecil, SD, SMP, SMA, sampai sekarang jauh banget gitu loh. Di dunia entertain sama di dunia politik dia sekarang aja udah jauh banget bedanya gitu loh. Dimana dia lebih banyak bisa mengerti orang. Kalau dulu kan namanya artis kan karpet merah kalau kemana-mana kan. Wah ditungguin, dilayanin. Nah sekarang kebalikan, dia sebagai wakil rakyat melayani gitu loh. Jadi ke kemana-mana turun ya dia harus yang bisa mendengarkan aspirasi dari bawah. Ya namanya ada sesuatu sesuatu yang baru, sesuatu yang ini pasti merupakan warna baru ya untuk hidup kita ya, apapun itu ya, baik itu pekerjaan, teman dekat. Saya pikir ya sesuatu yang berarti untuk dia juga. Saya selalu setuju, saya bilang apapun yang kamu lakukan, yang penting saya memberikan contoh kehidupan, gambaran kehidupan. Sejauh kamu ngerasa bahwa kamu nyaman, terus kamu bisa mendapatkan hal-hal positif, ya udah jalanin aja. Saya jelas kalau dia senang, dia happy, saya senang. Siap lah, saya udah senang kok, secepatnya nimang cucu mah senang.
Sementara itu, setali 3 uang dengan dukungan Vena Melinda dan Ivan Fadila, dukungan lain juga mengalir dari sosok spesial Pharrell lainnya, yaitu sang Oma. Lantas apa kata Niang tentang sosok Fuji? Benarkah ia merasa sang cucu sangat pas dengan Fuji karena memiliki kepribadian yang relatif mirip? Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Ada kata-kata bijak yang mengatakan jodoh adalah cerminan. Hal ini agaknya yang dilihat Niang, nenek Pharrell Bramasta, sehingga menilai sang cucu sangat cocok dengan Fuji. Menurut Niang, Pharrell dan Fuji adalah 2 pribadi yang memiliki karakter yang mirip, walau tentu tak 100% identik. Tapi justru itulah yang menurutnya menjadi pelengkap satu sama lain. Niang lebih lanjut pun berharap hubungan Fuji dan cucunya bisa berjalan langgeng dan menuju arah yang baik. Karena kedua belah pihak itu, maksudnya mereka berdua ini sama-sama punya sifat yang hampir sama, nggak 100% ya, tapi hampir. Nah itu kan semua kan bisa berjalan kalau visi misinya sama. Pharrell juga penyayang anak-anak, ya kan, di pihaknya juga penyayang anak-anak, jadi ya sayang keluarga, penyayang lah intinya. Oh iya, kalau Niang lihat anaknya tuh sangat ini ya, baik, terus dilihat bertanggung jawab, ya kan. Bertanggung jawab itu arti kata gini, untuk seumuran dia sudah bisa punya tanggung jawab membesarkan ponakan, itu udah, aduh, itu suatu ini ya, suatu butuh dengan keikhlasan dan kesabaran. Semoga ini bisa terus dan langgeng. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Dan terima kasih untuk kesetiaan pemirsa atas pencapaian 3 juta subscribers di channel Intens Investigasi.